langsung saya ingin membacakan sebuah puisi dulu ya. Ya, puisi ini dibacakan oleh Najwa Shihab. Dia berkata seperti ini. Untuk mahasiswa, karena kebetulan ada mahasiswa, buatlah dirimu menjadi romantis. Romantis dalam artian buatlah sesuatu yang sangat menyenangkan agar kamu dapat bahagia menjalani sebagai mahasiswa. Yaitu puisi dari Sapardi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan, pada hati yang menjadikannya alu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, kepada yang menjadikannya yang tiada. Seperti itulah kata-kata singkat yang disampaikan oleh puisi Sapardi. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Kami hanya ingin berbagi apa yang kami dapatkan. Jadi di sekolah lain, Bapak Ibu, budaya positifnya itu di Lokakarya 2 dia sempat menyampaikan dia berangkat dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi budaya positif. Dia hanya mengangkat lisan, lihat sampah angka, tapi lihat sekolahnya sangat bersih, Bapak Ibu, dengan budaya lisan itu. Nah, di sini kita ingin berbagi dari berangkat dari keyakinan kelas, kemudian menjadi budaya positif apa yang dia rasakan di sekolah kita. Jadi kita mau berkolaborasi dengan cara menyampaikan informasi dulu apa yang kita sudah dapatkan, kemudian kita mengajak teman-teman yang ada di sini. Hanya sederhana, singkat, tapi apabila dijalankan, maka saya tidak percaya satu saja budaya positif yang ada di sekolah kita akan membawa perubahan. Jadi saya juga minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah nanti ini untuk bagaimana budaya positif nanti di sekolah kita menjadi salah satu trend center untuk sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang galau hari ini? Tidak ada. Sebelum kita masuk di materi hari ini, seperti biasa yang Bapak Ibu lakukan di kelasnya yaitu ada ice breaking. Seperti juga hari ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Silakan berdiri. Kita sedikit dulu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi saya akan meminta satu dari kalian untuk memimpin ice breaking ini, kemudian diikuti. Saya tunjuk ya. Saya pilih. Silakan Ibu Pita. Kita ya sama-sama semua ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk
Terima kasih, selamat duduk. Terima kasih waktunya, les breaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan ice breaking dan selanjutnya kita masuk materi, yaitu materinya adalah budaya positif. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di sini saya hanya berbagi artinya saya mendapatkan juga ilmu atau informasi tentang budaya positif, kemudian saya berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Jadi di sini nantinya ada umpan balik, ada pernyataan, ada pertanyaan, bahkan pengalaman yang terjadi atau benar-benar terjadi di SMK kita, SMK Negeri Balaripa. Jadi saya masuk di pembahasan pada modul 1.4 tentang budaya positif itu pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga ada keyakinan kelas. Dan keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Keenam restitusi atau segitiga restitusi. Jadi kita masuk di pembelajaran 1. Sebelum saya masuk, saya mau bertanya dulu. Kalau mengingat atau melihat kata budaya positif yang terbesit dalam Bapak Ibu di sekolah kita itu apa? Jadi saya tunjuk ya. Ya, ada yang bisa ya? Budaya tuh. Budaya apa yang berdiri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nuriani Rashid, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang terbersih pertama kali di benak saya mendengar budaya yang ada di lingkungan kita, khususnya di sekolah, yaitu pertama TAB, ya, itu budaya TAB. Nah, jadi kita baik guru-guru maupun siswa membiasakan budaya TAB. TAB di sini mungkin ada sebulan di sini ya, secara cukup ada. TAB itu digunakan pada saat kita melewati seseorang atau mungkin yang lebih tua daripada kita. Misalnya kita lewat depannya, kita menggunakan TAB sambil menggunakan tangan seperti ini. TAB. Nah, jadi itu merupakan tata krama atau sopan santun yang dilakukan anak ataupun siswa ataupun guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Thank you. Ya, berikan dulu aplaus untuk Ibu Nuraini Rashid, yaitu dia tadi sempat bahas tentang budaya TAB. Ya, betul sekali ya, itu adalah salah satu contoh budaya positif. Pertanyaan kedua saya adalah budaya apa yang mau dikembangkan di sekolah kita? Pertanyaan kedua saya. Kira-kira melihat situasi sekolah Bapak Ibu, budaya apa yang mau dikembangkan di sekolah kita? Ada yang bisa? Yang kira-kira budaya apa yang bisa dikembangkan di sekolah kita yang melihat situasi sekarang ini? Ada? Kira-kira Bapak Ibu? Apakah tentang kebersihan atau bisa literasi juga bisa? Hah? Oh ya, lebih ke disiplin dan kebersihan. Ya. Oke, kita masuk di next, yaitu pembelajaran 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi sebelumnya itu saya punya lagi pertanyaan pemantik. Kenapa saya tanya dulu di Ibu Eka dulu? Kenapa motivasi itu penting diberikan kepada anak-anak? Silakan berdiri Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Motivasi diberikan pada peserta didik itu sangat penting untuk membangun semangat dan menciptakan karya-karya yang dimiliki anak-anak yang tersembunyi, bakat dan minat yang tersembunyi bisa kita gali terus-menerus. Betul sekali. Kata seperti apa kata-kata motivasi yang diberikan kepada siswa? Motivasinya bilang apa ya? Mengambil satu quotes apa? Ya, bahasa sehari-hari saja Bu. Seperti apa yang kata motivasi yang diberikan kepada anak? Sekarang kalau di kelas saya itu memberikan motivasi, misal anak-anakku sekalian ada itu. Apa saja sih yang termasuk di kebutuhan dasar manusia? Kira-kira apa saja sih yang masuk di dalam kebutuhan dasar manusia? Ya, yang kita menggunakan kebutuhan primer dan sekunder itu biasanya kebutuhan bertahan hidup itu juga termasuk kebutuhan kebahagiaan dan kesenangan secara psikologis itu juga termasuk kebutuhan kita. Kebutuhan merasa senang, kebutuhan merasa ingin diterima, itu semua adalah kebutuhan dasar manusia. Dan apabila salah satunya, misalnya kita sebagai individu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kita hari ini tidak merasa senang, maka jangan sampai kita berpikir, oh hari ini saya tidak merasa senang. Banyak pekerja yang tidak bisa tersenang wajar karena kebutuhan dasar diri Anda tidak terpenuhi hari itu. Wajar kalau ada orang yang merasa lemah, tidak bersemangat, itu pun juga berdampak pada siswa. Ketika ada siswa Bapak Ibu, ketika kita bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Sebelum kita melihat dari segi ketika anak tidak mengerjakan tugas, mungkin kebutuhan pada saat itu hari belum terpenuhi. Kenapa? Merasa ingin diperhatikan, merasa ingin diterima oleh gurunya, itu semua. Jadi ini sangat menarik materinya, kebutuhan dasar manusia dan juga berkualitas. Ketika kebutuhan dasar manusia
bisa dilihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah saya mau minta dibacakan dulu di Bapak Alwi Serati. Ya, bisa dibacakan itu. Kebutuhan dasar manusia di atas. Baiklah, kebutuhan dasar manusia dapat yaitu kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Terima kasih. Saya mau tanya, hari ini Ibu Rahmania yang terpenuhi kebutuhan sekarang kebutuhan apa? Bisa dilihat di atas. Kebutuhan apa sudah terpenuhi? Silakan Bapak. Ini di atas. Apa yang sudah terpenuhi? Ada pakai. Yang silakan tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kesenangan, ya. Hari ini saya senang berjumpa dengan teman-teman. Berbakat ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Hafiyah bahwa ibu kita kebutuhan dasarnya sekarang adalah kesenangan. Jadi ini berkesinambungan, maka secara individu akan bertahan hidup. Semua tercapai itu upah. Jadi apabila salah satunya tidak tercapai, maka terjadi biasa kalau di peserta didik terjadi penyimpangan. Apakah dia bolos, apakah dia tidak ingin mengerjakan tugas? Karena misalnya, kenapa di guru A dia mengerjakan tugas dan di guru B tidak mengerjakan tugas? Karena ketika di guru B dia merasa diterima, karena di guru A dia tidak merasa diterima. Seperti itu contohnya. Jadi kebutuhannya. Kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol. Jadi yang dimaksud adalah 5 posisi kontrol teman-teman adalah ketika anak-anak misalnya memiliki permasalahan atau bermasalah, kita sebagai seorang guru punya posisi kontrol untuk menghadapi anak tersebut. Itu sangatlah menghukum. Saya sebagai seorang guru BK Bu selalu menggunakan, waktu saya belum tahu ilmunya ini, saya hanya menggunakan 2, pemantau dan penghukum. Ternyata masih banyak teman-teman. Ada pemantau, ada penghukum, ada kita sebagai teman. Itu posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru dan bisa juga diterapkan sebagai seorang ibu kepada anak. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Yang menarik, yang sering mungkin dilakukan adalah yang jujur, yang biasa sering melakukan posisi kontrol terhadap siswa dengan menggunakan penghukum. Bisa angkat tangannya yang biasa menghukum siswa. Ya, silakan Ibu Arfan.
Dan apabila salah satunya, misalnya kita sebagai Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kita hari ini tidak merasa senang, maka jangan sampai kita berpikir, oh hari ini saya tidak merasa senang, banyak pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan. Wajar, karena kebutuhan dasar diri Anda tidak terpenuhi hari itu. Wajar kalau ada orang yang merasa lemah, tidak bersemangat. Itu pun juga bergantung pada siswa. Ketika ada siswa, Bapak Ibu, ketika kita bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Sebelum kita melihat dari siswa begini, kita dapat informasi. Itu seperti itu teman-teman. Kemudian yang paling di sini adalah ada kata manajer. Di sini ada bilang kalau itu identitas berhasil sukses, kontrol diri. Jadi di dalam budaya positif ada di dalam kata adalah posisi kontrol yang kita sebagai manajer. Sebagai manajer tahu. Artinya apa yang di dalam manajer itu nanti kita bahas di bawah. Bahwa sebagai seorang guru, ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, ada 3 yang harus dilakukan. Saya mau bertanya dulu ya sebelum masuk di lebih lanjut tentang manajer. Saya mau masuk bertanya dulu tentang pemantau. Kalau ini pemantau termasuk dari lingkungan sekolah. Pertama itu kadang saya temui siswa terlambat masuk ke kelas pada saat saya sedang melakukan proses pembelajaran. Nah, sebelumnya saya kan sudah pernah pernah melihat siswa seperti itu waktu tahun-tahun sebelumnya ya. Ternyata anak ini kenapa sering terlambat, bahkan saya pernah sering marah ya, memarahi dia kenapa selalu terlambat yang pertama. Ini bahkan setiap minggu yang pertamanya itu tidak pernah hadir. Saya kasih alfa. Tapi cek saya pantau dari temannya, katanya ibu itu si ini katanya dia membantu bapaknya karena dia bapaknya itu nelayan, datang pada saat jam 5 subuh. Dia bantu dulu angkat ikannya apa semua, baru dia bersiap-siap untuk datang ke sekolah. Nah, disitulah saya menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa langsung memberikan hukuman yang seperti membuat anak apa atau malas untuk datang belajar. Karena kenapa? Di sini kita anak itu dititipkan kepada kita di sekolah untuk orang tuanya ya, untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka dari itu saya menyadari, saya menegur dia, saya bertanya kepada dia, enak kenapa terlambat? Nah, dia jelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh temannya. Nah, pada saat itulah anak itu juga bertanya, ibu makanya saya terlambat karena seperti ini. Kemudian bagaimana dengan nilai-nilaiku yang sebelumnya ini, karena katanya ibu kalau saya alfa sekian lama sekian banyak pasti saya tidak akan dikasih nilai satu semester itu. Nah, disitulah saya lihat bahwa
saya kasih pemahaman bahwa kalau terlambat kalau mau belajar silakan masuk. Saya tidak akan pernah kasih alfa itu. Ya, betul sekali. Pemantau termasuk dari kontrol dari luar. Jadi saya bertanya dulu kepada Ibu. Ya, Ibu Mita. Coba saya bisa nggak Ibu menceritakan pengalamannya ketika Ibu menggunakan posisi kontrol pemantau? Betul selektif, melihat kasusnya, kemudian memilih bahasa yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan diri dari anak tersebut. Saya rasa itu. Terima kasih. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Ibu Nasia ya, tanggapannya bahwa dalam melakukan segala institusi yang pertama diperhatikan adalah pemilihan. Desain grafis percetakan atau produktif desain komunikasi visual. Iya. Nah, ketika siswa melakukan pelanggaran di kelas atau proses pembelajaran berlangsung di ruangan, saya sering menegur siswa karena apabila saya tidak menegurnya, saya seorang guru, saya merasakan saya sedikit gagal kalau saya tidak menegur orang yang salah. Nah, justru itu saya menegurnya dengan memberikan motivasi saya sendiri dengan mengucapkan, nak jangan berbuat lagi ya, jangan membuat kesalahan lagi. Itu saja. Ya, betul sekali. Berikan dulu aplaus dulu untuk Ibu Arfa. Jadi Bu Arfa dan ini akan berpengaruh sama bagaimana proses pembelajaran dan juga output dari sebuah pembelajaran, baik pada saat berlangsung maupun hasilnya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. ya, betul sekali. Penyimpangan satu yang bisa kita lakukan kembali adalah melakukan pemantauan di segitiga institusi itu. Kita kembali terus memantau dengan menggunakan konsep restitusi itu. Baiklah, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan teman-teman bisa mengaplikasikan, teman-teman bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain, bahwa ada kalimat-kalimat yang baru mungkin yang bisa didapatkan. Karena saya juga baru mendapatkan juga Bu di grup penggerak, yaitu seperti restitusi. Ada kalimat yang ketika orang bertanya kepada kita, bagaimana anak ini, apa yang kita harus lakukan, kita hanya bisa menjawab, gunakan Bu segitiga restitusi. Kalau lebih keren Pak, ketika orang mengatakan ini sesuai begini Bu, saya tadi mengalami permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan jawaban terlalu, gunakan posisi 5 kontrol yang ada. Yang mana itu Bu posisi 5 kontrol? Kita bisa lagi menjelaskan lagi bahwa ada pengetahuan baru, buat kita lebih percaya diri, bukan dalam artian bahwa berbagi itu penting dan berbagi itu bermanfaat. Jadi saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerak. Penyimpangan satu yang bisa kita lakukan kembali adalah melakukan pemantauan di segitiga institusi itu. Kita kembali terus memantau dengan menggunakan konsep restitusi itu. Baiklah, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan teman-teman bisa mengaplikasikan, teman-teman bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain, bahwa ada kalimat-kalimat yang baru mungkin yang bisa didapatkan. Karena saya juga baru mendapatkan juga Bu di grup penggerak, yaitu seperti restitusi. Ada kalimat yang ketika orang bertanya kepada kita, bagaimana anak ini, apa yang kita harus lakukan, kita hanya bisa menjawab, gunakan Bu segitiga restitusi. Kalau lebih keren Pak, ketika orang mengatakan ini sesuai begini Bu, saya tadi mengalami permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan jawaban terlalu, gunakan posisi
posisi 5 kontrol yang ada. Yang mana itu posisi 5 kontrol? Kita bisa lagi menjelaskan lagi bahwa ada pengetahuan baru buat kita lebih percaya diri, bukan dalam artian bahwa berbagi itu penting dan berbagi itu bermanfaat. Jadi saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerak. Sehingga dia melakukan penyimpangan. Yang ketiga adalah terakhir kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kamu tahu kan keyakinan di kelas kita bahwa kita harus datang dengan tepat waktu. Jadi siswa yang menemukan solusinya. Jadi tadi itu yang manajer itu adalah di mana siswa mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi di dalam budaya positif, seorang guru harus menggunakan konsep segitiga restitusi ketika anak-anak bermasalah. Itu bisa dilakukan di kelas, guru mapel, guru BK itu juga bisa. Timbul pertanyaan saya, Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, tapi anak itu masih bermasalah, apa yang harus dilakukan? Kira-kira sebagai seorang guru, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ketika kita sudah melakukan segitiga ini, sudah pasang sudah memvalidasi kita sudah tahu, kemudian kita menanya dengan kelas, besoknya nanti itu malah lagi datang ke ruang. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Saya mau minta bantuannya dulu, saya baru 2 orang ya. Ada Pak Arif dan Ibu Tina. Saya minta dulu di Pak Arif. Kira-kira ketika sudah melakukan konsep segitiga restitusi ini, lengkap konsep kita berikan kepada anak. Toh anak tersebut baru 1 hari sudah melakukan. Ya, saya silakan Pak Arif untuk memberikan tanggapannya sebagai seorang guru, kira-kira apa yang harus dilakukan. Banyak untuk kesempatan yang diberikan. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau misalnya kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, kemudian lagi prakteknya di lapangan atau di sekolah, siswa yang masih melakukan pelanggaran dan apa yang telah disampaikan ke mereka dan telah disepakati ini dilanggar. Nah, ini merupakan salah satu tantangan kita semua, dan ini juga masih menjadi dilema juga ya. Dan lagi-lagi di sini mungkin dari sudut pandang saya, mungkin kita sebagai guru lagi-lagi perlu kembali mengingatkan dan memperjelas kembali seperti apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, kemudian konsekuensi apa yang seharusnya mereka dapatkan ketika hal ini masih terjadi. Dan ini memang menjadi PR buat kita semua sebenarnya, karena faktanya memang ini tidak bisa lepas dari hal-hal yang di luar kontrol kita itu sendiri. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kan? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Berikan dulu aku satu Pak Arif. Saya bisa dari ini tadi jawaban dari Pak Guru, kita jawab dari Bu Guru. Ya, tadi sebetulnya dikatakan tadi Pak Arif bahwa kita bertanya tentang menggali atau bertanya tentang keyakinan yang sudah disepakati. Itu juga termasuk. Jadi saya minta kepada Ibu Tina, bagaimanakah tanggapan Ibu ketika sudah melakukan segitiga restitusi ini, namun hal itu masih terjadi kepada siswa. Maksudnya baru sudah kita laksanakan 3 tahapan, besoknya anak itu terlapor lagi. Bagaimana tanggapan saudara Ibu apabila terjadi seperti itu? Silakan waktu dan tempat, saya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait permasalahan yang diajukan oleh ibu narasumber pada hari ini terkait segitiga restitusi, bahwa sangat sering kita dapatkan peserta didik yang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Adapun solusi yang tadi diberikan segitiga restitusi ketika kita sudah melakukan step by stepnya, tapi siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan yang sama.
Poin pertama yang perlu kita ketahui bahwa memang zamannya pada saat ini di Watikimol peserta didik baik di SMK Negeri Balenipa maupun di luar posisinya memang seperti itu. Kita sebagai seorang pendidik dibutuhkan untuk mempertebal, untuk terus bekerja keras bagaimana dunia pendidikan pada saat ini terus di-upgrade. Kemudian yang kedua, dari 100% bahwa 90% sangat minim persentasenya ketika kita tahu ilmunya kemudian kita bisa mengimplementasi. Artinya bahwa ketika segitiga institusi ini kita jalankan ilmunya dan kita tahu pengaplikasiannya, saya rasa sangat minim untuk peserta didik akan melakukan kesalahan yang sama. Ataupun kalau kita sudah menjalankan, siswa tersebut melakukan kesalahan yang sama, yang perlu kita upgrade adalah cara kita kembali, bukan peserta didiknya. Sama halnya dengan organisasi, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada organisasi yang salah, hanya yang salah adalah cara kita untuk beradaptasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu aplaus untuk Ibu, yaitu tentang siswa yang masih melakukan kesalahan ketika dalam menggunakan konsep segitiga institusi. Betul ya dikatakan ya bahwa tidak hanya SMK Negeri Balenipa, tapi kebanyakan sekolah telah mengalami hal seperti itu. Yang saya dapatkan dari tadi Ibu Tika bahwa sebagai seorang pendidik, terutama kita sebagai seorang guru, tentu kita harus memperbanyak, memperdalam, mengupdate diri tentang ilmu-ilmu tentang pendidikan seorang guru. Itu yang saya katakan betul sekali. Bahwa yang kedua adalah kita tidak bisa menyalahkan tempatnya, kita tidak bisa menyalahkan SMK-nya. Yang disalahkan adalah kita kembali ke diri kita. Apakah kita sudah memiliki atau mempunyai ilmu yang sudah sesuai dengan seorang pendidik. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau menstabilkan identitas supaya lebih paham ini seperti itu. Contohnya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ketika Bapak Ibu menggunakan hal seperti itu tanpa tidak sengaja, tanpa kita sadari bahwa kita sudah melakukan namanya segitiga institusi dengan menstabilkan identitas. Kalau Bapak mengatakan Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tanpa kita sadari bahwa kita telah menggunakan menstabilkan identitas tersebut. Kemudian validasi kebutuhan. Inilah langkah kedua seorang guru yang harus kita ketahui adalah harus kita ketahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Seperti katakan Bapak Ibu, setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka kita pun sebagai guru harus kita ketahui apa validasi kebutuhan anak tersebut. Misalnya dia butuh coklat, kita kasih keju, kan tidak logis. Jadi seperti guru misalnya berkata kalau divalidasi kebutuhan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selalu ada kata-kata positif. Itu kalau di bagian validasi kebutuhan. Kita bagian masuk terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menanyakan keyakinan sama peserta didik kita, yang perlu kita ketahui dulu, adakah keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Itu kita tidak bisa bertanya kalau keyakinan kelas saja kita belum kuat. Jadi kalau di kelas sudah ada keyakinan kelasnya, baru bisa menggunakan langkah institusi yang ketiga ini. Dan menanyakan keyakinan ini siswa sendiri yang akan menjawab, karena keyakinan kelas ini berasal dari siswa. Jadi seperti itu guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Nah kita sudah meyakini keyakinan kelas kita seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Itu namanya menanyakan keyakinan. Baiklah Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin berbagi saya pertanyaan atau pernyataan atau pertanyaan atau pengalaman tentang budaya positif. Saya satu orang untuk mengakhiri sesi ini karena waktu yang membatasi kita. Ada yang ingin berbagi pengalaman?
Ya. Ya, berikan dulu aplaus dulu. Tunggu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ibu saya tentang menstabilkan kondisi. Jadi saya rasa ketika kita menstabilkan kondisi, kita harus betul-betul memilih kata untuk mengembalikan kondisi anak tersebut sesuai dengan kasus yang mereka lakukan. Kalau misalnya anak Penyimpangan satu yang bisa kita lakukan kembali adalah melakukan pemantauan di segitiga institusi itu. Kita kembali terus memantau dengan menggunakan konsep restitusi itu. Baiklah, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan teman-teman bisa mengaplikasikan, teman-teman bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain, bahwa ada kalimat-kalimat yang baru mungkin yang bisa didapatkan. Karena saya juga baru mendapatkan juga Bu di grup penggerak, yaitu seperti restitusi. Ada kalimat yang ketika orang bertanya kepada kita, bagaimana anak ini, apa yang kita harus lakukan, kita hanya bisa menjawab, gunakan Bu segitiga restitusi. Kalau lebih keren Pak, ketika orang mengatakan ini sesuai begini Bu, saya tadi mengalami permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan jawaban lain, gunakan posisi 5 kontrol yang ada. Yang mana itu Bu posisi 5 kontrol? Kita bisa lagi menjelaskan lagi bahwa ada pengetahuan baru, buat kita lebih percaya diri, bukan dalam artian bahwa berbagi itu penting dan berbagi itu bermanfaat. Jadi saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan.